Semuanya, kali ini mau kita bahas tentang permasalahan di era Soeharto. Mari kita coba pahami bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa mengatasi permasalahan moral saat ini. Betul, korupsi dan pelanggaran etika di era Soeharto bukan hanya sekedar hukum biasa, tapi juga merusak moralitas masyarakat. Terus bagaimana Pancasila bisa membantu kita menghadapi ini? Mungkin kita bisa melihat dari nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apakah nilai-nilai spiritualitas dapat menjadi landasan untuk membangun etika yang kuat? Nah, saya setuju. Ketuhanan yang Maha Esa bisa menjadikan fondasi moralitas kita. Terus, bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari? Sepakat. Misalnya, bagaimana nilai-nilai kejujuran dan integritas yang mendasari sila kedua dapat membentuk perilaku kita dalam menghadapi godaan korupsi dan pelanggaran etika. Kita semua sepakat sebagai warga negara kita bertanggung jawab untuk menjaga etika dan moralitas. Jadi bagaimana cara kita pastikan nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya pikir penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam pengurusan pemerintah. Ini sesuai dengan sila keempat, karena kita yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kita juga tidak boleh melupakan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa keadilan itu diterapkan. Mungkin kita bisa memikirkan program-program sosial dan pendidikan yang mencakup sila kelima. Terus, bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan bersama? Saya setuju, pendidikan yang baik bisa menjadi kunci untuk membentuk generasi yang menghargai nilai-nilai Pancasila. Selain itu, kita perlu memperhatikan sila ketiga, persatuan Indonesia. Terus, bagaimana kita mencapai persatuan, terutama dalam konteks kebijakan dan transparansi? Salah satu cara adalah dengan menggunakan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kita bisa menggunakan teknologi untuk memudahkan akses informasi. Dan keterbukaan ini harus diterapkan di semua lapisan pemerintahan, bukan hanya pada tingkat tertinggi. Semua warga negara harus merasakan transparansi ini. Jadi, transparansi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi kewajiban kita sebagai warga negara untuk menuntutnya. Saling mendukung dan membuka dialog terbuka antar pemerintah dan masyarakat juga sangat penting agar kita mencapai persatuan yang sejati. Dalam menegakkan keadilan, kita perlu berpegang pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus, bagaimana keadilan sosial itu bisa tercapai? Salah satu langkahnya bisa melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Ini sejalan dengan semangat musyawarah dan mufakat. Dan kita perlu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Inilah esensi dari gotong royong pada sila kelima, Pancasila. Gotong royong juga bisa tercermin dalam program-program kesejahteraan sosial yang merata, sehingga tidak ada yang tertinggal. Dengan demikian, keadilan sosial dapat terwujud bukan hanya sebagai slogan, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam menghadapi tantangan ini, kita tidak boleh lupa sila pertama, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, bagaimana kita membangun kepercayaan satu sama lain dalam menghadapi masalah ini? Salah satu kuncinya adalah integritas. Kita harus bertindak dengan integritas dan kejujuran sebagai warga negara yang menjunjung tinggi dan nilai Pancasila. Dan kita bisa mencapainya dengan saling mendukung dan saling memotivasi satu sama lain. Pancasila juga mengajarkan kita untuk saling membantu. Dalam situasi yang sulit, kita harus bisa bersatu. Ini adalah bentuk gotong royong untuk mengatasi masalah. Dan jangan lupa, kebenaran akan selalu menang. Dengan kejujuran dan tekad yang kuat, kita bisa bersama-sama menghadapi tantangan ini. Terakhir, mari kita bicarakan bagaimana memberdayakan masyarakat untuk ikut dalam pembangunan moral dan etika. Kita bisa memulai dari pendidikan. Masyarakat yang teredukasi akan lebih sadar akan nilai-nilai dari Pancasila. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga bisa membangun rasa memiliki terhadap bangsa ini. Pemberdayaan masyarakat juga mencakup memberikan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesepakatan. Jika masyarakat merasa memiliki peran dalam pembangunan moral dan etika, bisa kita pastikan bahwa nilai-nilai Pancasila terus diperjuangkan. Terima kasih telah bergabung dalam diskusi ini. Mari kita bersama-sama untuk membangun Indonesia lebih baik. Ingat, nilai-nilai Pancasila adalah panduan kita. Jangan pernah lelah berjuang untuk kebenaran. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri.
Mari kita menjadi agen perubahan untuk membawa nilai-nilai Pancasila ke kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah pondasi yang kuat. Kita harus melibatkan elemen masyarakat untuk menjaga keutuhan dan kemurnian nilai-nilai ini. Maka dari itu, bersama-sama kita membangun masa depan yang lebih adil dan bermartabat sesuai dengan ajaran Pancasila.